Basir, Ruki, yang dianggap sebagai sarang radikalisme. Enggak, radikal. Saya diterima di situ dan kita berdiskusi dengan akal sehat. Dan saya membaca bahwa kebanyakan sebetulnya dari yang dianggap sebagai teroris lah atau apa, yang menuntut justice aja tuh. Jadi kalau pemerintah sediakan social justice, maka politik yang basisnya adalah identitas bisa dialihkan energinya menjadi tuntutan sosial kan. Jadi seolah-olah itu dianggap sebagai ingin membawa Indonesia ke dalam bentuk teokratis. Saya nggak nangkap itu. Karena orang Indonesia selalu ingin agar supaya dia menjadi warga negara sekaligus bertakwa kepada Tuhan itu. Itu kan tradisi awal di kita. Mau dari sejarah politeisme, sejarah apa namanya itu macam-macam sejarah di belakang kita sampai akhirnya agama masuk, agama Islam masuk, agama Nasrani masuk, agama Hindu macam-macam. Jadi antropologi kita memang basisnya adalah belief, keyakinan terhadap Tuhan, keyakinan terhadap kekuasaan adikodrati. Itu mau dihilangkan. Nah, itu yang saya nggak setuju. Atau diguncang-guncang lah gitu. Ya bahkan kalau bagian itu disebut sebagai radikal, maka saya tentang itu sebetulnya. Insya Allah, ya dari sebagai Muslim lah ya, sebagai Muslim saya tentu banyak sekali Muslim yang melihat ini sebagai satu keajaiban ya, keajaiban dari saya tanya-tanya mak-mak misalnya kan. Penggemarnya Bang Rocky kan mak. Iya, Neno. Oh iya, sampai satu hari ya saya buka aja nih, saya terheran-heran pergi ke rumahnya Abang, terus di apa namanya di satu bukan gazebo ya, apa ya, rumah pondok ya gitu. Iya. Pondok. Ada mukena ya. Saya sampai wow gitu. Terus saya bilang, wah, ini jangan-jangan sebentar lagi dinobatkan namanya jadi Muhammad Rocky Gerung. Saking bahagianya ya. Dan gini nih, ada satu hal yang menjadi pertanyaan tapi Neno nggak bisa jawab. Yang jawab adalah Abang. Selubung apakah namanya sehingga sikap kemurnian ini tadi ya, itu kan kemurnian datang dari satu pemikiran yang sangat teduh, mendasar. Lihat, ini loh, ada Piagam 12 Juni, ada peran, ada historicalnya. Tapi ketika justru orang-orang itu yang memerintah nggak bisa melihat itu dan kemudian malah melakukan apa ya istilahnya kepada rakyatnya sendiri itu loh, nggak membuat lega. Itu selubung apa sih sebetulnya yang ada gitu? Neno nggak bisa jawab itu. Apakah memang spirit kekuasaan itu yang menjadi muaranya atau apa? Ada satu periode ketika kekuasaan itu kehilangan kemampuan untuk membaca sejarah rakyatnya tuh, sejarah bangsanya tuh. Nah, itu periode yang diselubungi oleh ketakutan melihat perbedaan. Ketakutan untuk dikritik. Jadi itu seluruhnya adalah tempat persembunyian kekuasaan. Nah, efeknya adalah menuduh orang lain sebagai berbahaya. Itu yang nggak terjadi itu. Nah, saya nggak suka kultur semacam itu tuh. Ya tadi di tempat saya, di rumah saya siapin bahkan beberapa kitab suci, Hindu ada, Muslim ada, Bible ada. Saya siapin mukena, saya siapin sajadah. Karena saya banyak teman Muslim. Dan pasti lebih banyak teman Muslim daripada agama lain, karena Muslim adalah mayoritas tuh. Tapi poin saya adalah hak orang untuk menikmati momen spiritual privatnya harus dihargai oleh tuan rumah tuh. Karena itu saya siapin tempat untuk orang sholat. Atau, orang bisa milih mau sholat di sini, bisa pindah yang di bawah pohon. Jadi sekali lagi itu hanya sekedar mengagumi teman warga negara atau sahabat yang punya kemampuan untuk mendalami batinnya itu dengan mengikuti ritual yang dia kenal sebagai. Kelihatannya sederhana, tapi sebetulnya itu sangat subtil. Sederhana, kelihatan, tapi nggak semua kita mampu untuk mengakomodir itu dan menjiwainya gitu. Neno tertarik, Neno nggak mau bicara yang lebih panjang ke sana, tapi Neno di sini di Neno Channel ini sebenarnya pengen tahu jejak rekam sejarah. Kalau tadi kan bangsa punya rekam sejarahnya, tapi sebagai pribadi pengen tahu jejak rekam sejarah keluarga Abang itu dulunya diapain itu sama mamah, papa? Diapain? Dikasih makan apa? Dididik kayak gimana gitu.
sehingga terus bisa menelurkan ini kan sejarah pikiran akal sehat, pokoknya istilah-istilah yang semuanya populer, tapi juga bukan itu sebetulnya itu bisa aja, tapi sikap untuk bisa memeluk semuanya itu berasal dari mana? Dari perjalanan di kuliah atau di kegiatan perjalanan di gunung. Di gunung atau di gunung. Ya, kadang-kala orang ingin tahu origins dari hidup seseorang. Ya tentu saja ada soal genealogi keluarga. Keluarga saya keluarga bisa nerima semuanya. Bisa keluarga egaliter. Di keluarga saya ada Muslim, cukup banyak itu. Jadi saya terbiasa soal-soal begituan itu. Jadi keadaan itu kemudian membawa kita pada kemampuan untuk bukan sekedar apresiasi, tapi masuk di dalam sistem orang lain itu kan. Nggak gini loh, masalahnya banyak orang yang dia manusia, tapi saya nggak melihat dia manusia. Kemanusiaan itu tetap bisa terpelihara pada diri. Contoh ya, saya buka ya, ada seorang asisten doang nih, seseorang sakit dia, tapi Rocky Gerung tuh sampai mengunjungi orang tersebut yang sakit. Padahal itu kan Rocky Gerung namanya tenar hebat, tapi mau ngunjungin orang yang bukan siapa-siapa gitu loh. Nah itu kan manusia gitu. Itu yang justru kamera publik itu selalu mengglorifikasi orang tuh. Dan saya sebetulnya dari dulu saya nggak suka ada kamera publik tuh, TV talk show. Hanya terseret aja di dalam kehidupan politik, lalu tiba-tiba semua kamera mencari wajah saya kan. Padahal bukan itu yang saya ingin ucapkan itu. Saya bertahun-tahun hanya ngajar itu. Ada aktivitas politik tapi sangat tertutup itu. Tapi karena problem bangsa ini saya anggap perlu di outcry, perlu ada public outcry, maka saya menyodorkan diri untuk mengucapkan itu sebetulnya tuh, sekedar mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa memonopoli bahasa, memonopoli gestur orang, apalagi memonopoli pikiran orang tuh. Jadi itu saya ucapkan terus. Hal yang mungkin terlambat diucapkan orang lain, kan hanya itu soalnya kan. Jadi sama seperti yang Nenok lakukan. Nenok dulu dikenal sebagai tokoh sastra, bicara lantang melalui kritik sastra, lalu seniman yang otentik karena bisa menghayati satu peran dan diekspresikan secara maksimal. Itu kita tahu latar itu tuh. Lalu Nenok berupaya untuk masuk di dalam wilayah kerohanian itu, mengasuh batin masyarakat yang mengalami kegelisahan karena dicegah untuk mengekspresikan dimensi teologis manusia itu. Itu Nenok lakukan tuh. Nah, orang lalu menganggap bahwa Nenok hidupnya itu cuman soal teologi. Orang nggak nangkap bahwa kemampuan Nenok itu juga multidimensi itu. Nah, hal yang semacam itu yang mau kita hadirkan pada publik, bahwa setiap orang punya macam-macam dimensi yang kesorot oleh kamera, kebetulan cuma bagian itu kan. Jadi itu yang kemudian dieksploitir. Nah, yang kesorot ke saya selalu memberi kritik kepada pemerintah. Karena kamera publik hanya ingin saya ucapkan itu kan. Bahwa saya juga hidup sederhana aja, sebagian besar kegiatan seharian adalah naik gunung, masuk ke hutan. Mungkin orang anggap itu kok agak aneh, berlainan. Jadi poin saya, berbagai macam dimensi kehidupan itu sebetulnya bisa paralel. Hanya karena kamera publik, maka yang tersorot hanya satu dimensi itu. Dan lain sebagainya, ini kalau bicara dari dimensi ruhiyah ya. Kok ketenaran, dipuja-puja, bahkan sadis banget, ada yang bilang itu Rocky Gerung tuh nabi, filsafat katanya gitu. Aduh, saya bilang. Iya, karena itu ada juga yang maki-maki lebih dari itu kan. Itu iblis keparat katanya. Lebay banget. Gak pernah kasih pujian pada pemerintah, lu gimana? Iya, jadi di luar itu tetap Rocky Gerung adalah manusia kan gitu kan. Yes, sederhana, yang biasa aja gitu. Yang bersahabat dengan Nenok Warisman, bersahabat dengan dan semua orang. Dan bersahabatnya tuh bukan nama Nenok Warisman, nama monyet. Jadi, yes. Dengan pohon, dengan serangga saya bersahabat. Jadi di rumah itu suka datang monyet dan udah dikasih makanannya kan, pisang kan? Ada monyet suka turun. Monyet turun, terus udah gitu dia tahu dia ngambil pisang itu gitu. Jadi bersahabat sama semuanya. Jadi emang sikap itu, sikap batinnya itu emang penting, sehingga akhirnya nggak memunculkan rasa takut kan?
Enggak lah. Enggak kan? Rasa ingin mendekat dengan seluruh makhluk. Jadi, Oke. ini bagian manusiawi yang paling kita dambakan adalah seseorang ketika dia menjadi siapapun apapun, ya dia tetap aja biasa aja. Kebanyakan orang kan kalau udah jadi menteri, udah jadi apa gitu, dan kita bisa mengharap suatu hari setelah iklim berganti, yang namanya Menteri Rocky Gerung atau Presiden Rocky Gerung akan biasa aja, naik gunung juga, nongkrong juga, betul nggak? Betul, saya mau jadi presiden di hutan aja. Oke, singkat tapi sangat menyenangkan. Pertanyaan yang terakhir. Masih ada satu pertanyaan lagi. Ini kan semua wanita kan adore you, gitu kan? Iya dong, mau nggak mau nih semua banyak banget orang melihat chance gitu. Chance-nya apa? Waduh, ini Pak Rocky Gerung atau Bang Rocky atau Prof Rocky ini kenapa ini kok belum menentukan pilihan juga nih menikah, memilih seseorang? Emang patah hati atau takut punya anak, tanggung jawab karena lebih senang ke hutan, atau apa, ada yang lebih ideologis nggak jawabannya itu? Atau emang belum ketemu? Kalau belum ketemu kita cariin. Ini pertanyaan paling berbahaya yang selalu saya ingin jawab, dan jawaban saya akan ada di episode kedua. Tunggu. Oke deh. Terima kasih, alhamdulillah kita sudah ngobrol dengan abang saya yang dari UI juga nih. Dulu sih nggak kenal, tapi ya alhamdulillah, mudah-mudahan ya tetaplah jadi manusia. Jangan jadi hewan, jangan jadi apa-apa, tapi pokoknya jadi manusia. Ini kita belajar. Thank you, Neno. Manusia. Terima kasih.